Ibu, sekian lama Ibu dan juga banyak aktivis perempuan. Menurut Ibu, apakah perempuan ini masih menerima stereotip, lalu kemudian diskriminasi, dan bahkan kita masih hidup dalam sistem yang eh, sangat berpandangan misoginis? Eh, Apakah kita perempuan itu masih harus berjuang untuk apa? Untuk menghilangkan perlakuan-perlakuan diskriminatif? masih masih banyak eh, apa ya pendapat-pendapat yang mengikuti pendapat yang masih konservatif itu. Karena itu kami dari Yayasan Puan Amal Hayati mencoba merewrite dan Menulis ulang. ya kemudian menuliskan kembali persoalan-persoalan itu secara benar, secara tepat. Menulis ulang apa, Bu? Terutama itu yang sudah kita lakukan adalah merewrite dan merevisi kitab yang namanya Kitab Uku Dulujen Fi Bayani Hukuku Zaujain. Jadi itu kitab yang menjelaskan hak-hak suami istri, Ah, kesetaraan suami istri. Di situ aduh, remek kalau kita membaca itu. Perempuan menjadi remek, remuk apa sih, Bu? hancur, Oh, hancur. Oke. hancur menjadi istri itu. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa bila seorang istri dipanggil suaminya untuk melayani dan tidak bergegas datang, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Apa itu benar? Kalau saya sih enak aja jawabannya. Emangnya malaikat itu tugasnya cuma ngintip orang gituan? Ya kan enggak loh. Nah iya, nah apa maksudnya itu? Itu yang harus diluruskan, tidak seperti itu. Ya. Dan ternyata yang dipakai itu adalah hadis-hadis yang maudhu, hadis yang palsu, yang dibikin oleh orang Arab untuk memenangkan dirinya sendiri. Banyak sekali hadis palsu yang dipakai untuk memenangkan kemauan laki, untuk memenangkan laki-laki. Ya. Laki-laki. Dan melemahkan perempuan. Ya, melemahkan perempuan. Ini yang oleh Ibu di Yayasan Puan menulis ulang. Menulis ulang dan tidak menulis ulang saja, tapi merevisi arti Memberikan tafsir yang utuh. tafsir yang utuh. Ya. Ya, itu. Dan ini harus menjadi bekal untuk para perempuan. Ya, dan harus dibaca. Dan kami tidak hanya sampai di situ saja di pesantren, karena kitab itu selalu dibaca di pesantren, terutama pada waktu puasa. Nah, untuk merombak ini kita mengundang para tokoh-tokoh pesantren untuk kita ajak membaca kembali arti yang sebenarnya. Kita melatih mereka, mengajak berdiskusi mereka bahwa kebenarannya itu ada di mana. Agama tidak merendahkan makhluk penciptaan Tuhan. Sama-sama makhluk penciptaan Tuhan. Jadi semuanya itu kita kaji ulang, terus kita bicarakan sekali lagi yang benar itu bagaimana. Agama itu tidak merendahkan perempuan. Ya. Justru mengangkat perempuan, memuliakan perempuan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus kita muliakan? Jawabnya Rasulullah, ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Yang keempat, setelah itu siapa? Bapakmu. No. Rasulullah itu mengangkat derajat perempuan sebegitunya 3 kali daripada laki-laki. Tapi orang-orang yang konservatif yang ingin mengangkat laki-laki membalik itu semua. Gitu. Jadi kan bertolak belakang tuh. Ya. Jelas. Gitu. Pesan moral dari
apa yang Ibu Sinta lakukan itu adalah perempuan sendiri harus memiliki kemampuan untuk membaca, mencari tahu ya Bu. Supaya jangan ada penggalan-penggalan yang kemudian digunakan untuk merendahkan perempuan, melemahkan perempuan. Dan kita pikir itu adalah bagian dari agama. Itu sama sekali bukan. Tidak benar. Itulah waktu saya diundang di Mesir, itu temanya adalah peranan perempuan untuk memberikan kesadaran. Ya. Itu memang menggantung, memberikan kesadaran apa. Tapi akhirnya saya teruskan, memberikan kesadaran kepada perempuan. Karena selama ini perempuan tidak pernah sadar bahwa mereka adalah orang tokoh sentral dalam kehidupan manusia.